Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Puji Tuhan. Saya akan memberikan judul pada renungan kita hari ini, celaka jika mau ikut Tuhan hanya karena mau melihat mujizatnya saja. Pertama kita akan lihat di dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Di dalam ayat ini, kalau kita cermati perkataan orang Farisi yang ingin melihat tanda dari Tuhan, itu sebenarnya mereka itu sedang berpura-pura. Mereka mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi ada syaratnya. Mereka ingin melihat mujizat yang dikerjakan Tuhan. Itu alasan mereka, oke, nanti saya akan ikut Tuhan, tapi saya masih ada sedikit ganjalan. Sebenarnya yang mereka lakukan itu menunjukkan bahwa hati mereka itu jahat. Mereka mempertanyakan tanda mujizat apa saja yang bisa diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Kalau dipikir-pikir, rasanya itu memang aneh. Sudah melihat begitu banyak tanda yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, masih saja mereka mau melihat tanda-tanda yang lain. Mereka mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan, dan mereka tetap saja tidak percaya dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Padahal kalau kita melihat mujizat yang Tuhan sudah kerjakan, misalnya orang buta bisa melihat, orang tuli mendengar, itu juga sudah dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan setan takluk kepada Tuhan ketika diusir dia pergi, itu juga mereka ini sudah tahu. Mereka sudah tahu Tuhan bisa lakukan itu. Bahkan ketika Tuhan membangkitkan orang mati pun, mereka juga sudah tahu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, apalagi sih yang kurang? Begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Maunya orang Farisi ini apa? Mereka menginginkan lebih. Semua tanda ajaib sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi tetap saja mereka belum puas. Mereka tidak pernah menganggap sama sekali mujizat-mujizat yang pernah dikerjakan oleh Tuhan. Makanya itu mereka mempertanyakan, "Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu." Mari hari ini jangan kita menjadi seperti orang Farisi. Mau dengan Tuhan asalkan kita bisa melihat mujizat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-39 bagaimana respon Tuhan melihat orang-orang yang degil hatinya ini. Kita lihat respon Tuhan dari ayat yang ke-39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda,
tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ternyata Tuhan benar-benar menegur mereka. Tuhan berkata bahwa mereka adalah angkatan yang jahat, angkatan yang tidak setia. Dan pada akhirnya Tuhan hanya berkata mereka nggak akan dapat melihat tanda-tanda mujizat yang dikerjakan Tuhan selama ini. Misalnya orang mati dibangkitkan dan banyak lagi. Tetapi Tuhan menegaskan mereka hanya akan melihat tanda Nabi Yunus. Nah, pertanyaannya sekarang, tanda Nabi Yunus itu apa sih? Coba perhatikan ayat 40 dan 41. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa tanda Yunus adalah gambaran anak manusia yang akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Tuhan akan 3 hari ditelan oleh kematian. Jadi 3 hari lamanya Tuhan akan mati. Tetapi setelah itu Tuhan akan bangkit. Tetapi jika mereka, orang-orang ini mau bertobat sama seperti Niniwe bertobat, mereka tidak akan ditunggalbalikan oleh Tuhan. Sebenarnya tanda Yunus itu adalah tanda penghakiman yang menuntut respon pertobatan, tidak hanya bagi orang Farisi atau para ahli Taurat, tetapi respon kita juga untuk segera bertobat. Karena penghakiman, waktunya ini sudah tidak lama, penghakiman akan segera datang. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus tentang tanda Yunus, sebenarnya Tuhan Yesus itu mau menggambarkan tentang penghakiman, tentang bagaimana proses ketika Tuhan Yesus harus mengalami kematian selama 3 hari, kemudian dia dibangkitkan. Dan tujuan dari semua itu adalah untuk menghakimi manusia yang hidup, apakah mereka berkenan kepada Tuhan atau tidak, setelah untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Nah, kita akan melihat pada ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42 terlihat jelas kalau Tuhan Yesus itu tidak mau meninggikan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa setelah 3 hari di perut bumi atau setelah 3 hari Tuhan mati itu akan segera menghakimi setiap orang, atau mengatakan kalau orang yang menolaknya akan segera dihukum dengan berat. Tuhan hanya mengatakan bahwa yang akan bangkit nantinya adalah orang Niniwe dan ratu dari Sheba. Mengapa orang Niniwe dan ratu Sheba digambarkan di sini? Karena sebenarnya orang Niniwe ataupun ratu Sheba tidak tertarik kepada mujizat atau tanda-tanda ajaib yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Perlu kita ketahui, orang Niniwe itu sebenarnya mereka bertobat setelah mereka mendengar pemberitaan Yunus, bukan karena mereka itu telah melihat mujizat yang sudah dikerjakan Tuhan melalui Yunus loh. Bukan, tetapi mereka mendengar pemberitaan, mendengar kabar keselamatan yang dibawa oleh Yunus. Kalau kita amati orang Niniwe ini, mereka bahkan tidak tahu kalau sebelum berangkat ke Niniwe, ternyata Yunus itu sudah masuk di dalam perut ikan selama 3 hari. Orang Niniwe ini tidak tahu sama sekali. Sekali lagi saya mau tekankan, orang Niniwe itu bertobat bukan karena mujizat, tetapi mereka bertobat oleh karena firman yang diberitakan oleh Yunus kepada mereka. Saya pikir sebenarnya firman itu jauh lebih berkuasa daripada tanda mujizat apapun. Ingat bahwa Allah menjadikan langit dan bumi
dari tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Ya dengan firman. Itu sebabnya orang Niniwe yang akan bangkit, lalu orang Yahudi dihakimi oleh mereka ini menurut ayat 42. Orang Yahudi menghina Yesus dan masih meminta tanda, padahal Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada Yunus. Lalu kalau kita perhatikan tadi juga disebut tentang Ratu Syeba. Lalu apa hubungannya antara penghakiman dengan Ratu Syeba? Kita lihat kisah Ratu Syeba yang mengadakan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk mencari hikmat Salomo. Ratu Syeba sekali lagi tidak datang karena mendengar Salomo mampu mengerjakan tanda-tanda mujizat, tetapi Ratu Syeba datang untuk mendengar hikmat Salomo. Kalau hikmat Salomo saja bisa membuat Ratu Syeba terkesan sampai datang kepada Raja Salomo, apalagi jika ratu itu mendengar bagaimana Yesus mengajar. Tetapi orang Israel menghina Tuhan, termasuk orang Yahudi dan orang Farisi ini. Mereka menghina Tuhan Yesus. Dengan kebodohan mereka, mereka mempertanyakan tanda-tanda mujizat atau tanda-tanda ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan itu apa saja. Mari, untuk mempersiapkan diri kita di masa-masa terakhir ini, jangan lagi kita datang kepada Tuhan hanya karena kita ingin melihat mujizat Tuhan, tetapi biarlah kita rindu datang kepada Tuhan karena kita benar-benar rindu firman-Nya yang menguatkan kita, yang menuntun kita di masa-masa akhir ini. Saya berdoa kiranya kita selalu dijaga oleh Tuhan sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama seperti yang telah dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kita diberikan kemampuan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang dapat mengatasi segala sesuatu melalui firman-Nya. Ingat, kuasa Tuhan itu dapat melampaui kuasa semua nabi, dan hikmat Tuhan melampaui hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, jangan menuntut apa-apa dari Tuhan dan meminta supaya Tuhan membuktikan dirinya dengan segala tanda-tanda ajaib atau tanda-tanda mujizat. Karena kita itu tidak pantas dan kita tidak layak melakukan itu kepada Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Tetapi mari kita berdoa supaya hati kita ini tetap dijaga oleh anugerah dan kasih Tuhan. Itu yang pertama. Jangan pernah menuntut apa-apa dari Tuhan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan dengan mengadakan mujizat atas hidup kita. Masalah mujizat terjadi atau tidak terjadi itu urusan dari Tuhan. Tuhan tahu kok kapan waktunya kita memang harus mendapatkan mujizat atau tidak. Tuhan tahu kapan waktunya itu. Dan yang kedua, utamakan firman bukan tanda mujizat. Saya percaya orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan akan sangat menghargai firman. Tetapi orang-orang yang pada akhirnya binasa adalah mereka yang hanya mencari tanda mujizat. Jadi, mari segeralah bertobat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan jangan berlalu begitu saja. Mendengar hari ini, cukuplah hari ini. Nanti setelah beberapa jam kita sudah lupa apa tadi firman-Nya. Jadi melalui ayat ini saya rindu mengajak kita semua, ketika kita datang kepada Tuhan, bukan untuk mencari tanda-tanda mujizat, tetapi
Firman yang hidup. Kenapa harus firman Tuhan? Karena sebenarnya firman itulah yang akan menuntun langkah hidup kita. Firman itulah yang akan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari ini. Firman itulah yang akan membawa kita untuk lebih lagi mengenal, mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga diri kita dengan baik. Isi hidup kita dengan tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang mengabaikan firman, dan kita tidak termasuk orang-orang yang hanya mencari mujizatnya saja. Mau ikut Tuhan, tapi asalkan harus ada mujizat yang terjadi di dalam diri saya. Itu Tuhan sangat tidak inginkan hal seperti itu terjadi atas hidup kita. Jangan seperti orang Farisi atau ahli Taurat. Mereka hanya maunya saja, harus ada tanda-tanda mujizat. Hari-hari ini kita mau jaga hati kita, jaga hidup kita, untuk kita lebih lagi percaya kepada Tuhan, untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kita, biarlah Tuhan menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab karena kesabaran-Mu sajalah kami dapat percaya kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menjadi seperti ahli Taurat maupun orang Farisi yang buta terhadap kebenaran firman yang sudah nyata. Tetapi celikkan mata kami, celikkan hati kami ya Tuhan, sebab kami rindu hidup kami hanya dipenuhi oleh firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jika ada di antara kami yang masih bertanya-tanya tentang kebenaran-Mu Tuhan, mari Tuhan, Engkau taruh Roh-Mu dalam hidup kami untuk membimbing kami, untuk kami lebih dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah hari ini kami mau jalani hidup kami untuk terus membuka hati, tubuh, jiwa, roh kami untuk Engkau bertata atas hidup kami, sehingga setiap langkah kami tetap ada di dalam kendali-Mu. Dan Tuhan, kami tetap berjalan menurut apa yang Tuhan kehendaki atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.